Bab 4. Petir, Bei Bei. Bei Bei berbicara dengan sedikit keheranan, "Adik Huo, kamu pasti perlu memikirkan hal ini dengan hati-hati. Bergabung dengan suatu sekte bukanlah perkara kecil. Meskipun sekte Tang kami sudah mengalami kemunduran, ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, kami masih menjadi sekte nomor satu di bawah langit. Jika Anda menyesali keputusan Anda di masa depan, dan ingin mengkhianati sekte tersebut, tidak peduli apakah itu Tang Ya atau saya sendiri, kami tidak akan memaafkan Anda." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Kakak Bei, saya sudah memikirkan masalah ini dengan cermat. Saya tidak lagi mempunyai saudara, dan usia saya juga masih muda. Saya baru mengetahui betapa berbahayanya dunia luar setelah datang ke hutan Great Star Do kali ini. Saya ingin menjadi individu yang luar biasa dan guru jiwa yang kuat. Bergabung dengan sekte Tang tidak diragukan lagi merupakan jalan pintas bagi saya untuk mencapai hal itu. Bergabung dengan sekte Tang tidak hanya memungkinkan saya masuk Akademi Shrek, saya juga dapat menerima bimbingan dari Anda berdua. Terlebih lagi, aku percaya pada kalian berdua. Kalian berdua bersedia memberitahu saya tentang kesulitan yang dihadapi sekte Tang saat ini. Dengan demikian aku bisa merasakan ketulusan yang kalian berdua miliki terhadapku. Saya bersedia membantu sekte Tang mendapatkan kembali kejayaannya bersama Anda berdua." "Bagus, kamu tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik." Tang Ya memegangi Huo Yuhao, dan memeluknya dengan penuh semangat. Bei Bei juga sedikit mengangguk sambil menatap Huo Yuhao, seolah dia juga merasakan hal yang sama. Huo Yuhao jauh lebih dewasa dibandingkan teman-temannya pada usia yang sama. Meskipun dia baru mendapatkan cincin jiwa pertamanya setelah dia berusia lebih dari 10 tahun, dan meskipun bakat itu penting, kerja keras mutlak diperlukan, apalagi fakta bahwa dia adalah pemilik jiwa tubuh tipe spiritual yang jarang terlihat. Dapat dikatakan bahwa sekte Tang mendapatkannya dengan harga murah. Aroma samar di tubuh Tang Ya menyebabkan wajah Huo Yuhao langsung memerah. Dia tidak berani bergerak sama sekali, dia hanya berdiri di sana dengan polos. Bei Bei lah yang sekali lagi membantunya keluar dari situasi yang memalukan ini, Guru Xiaoya. Baru sekarang Tang Ya melepaskan pelukannya di lengan Huo Yuhao. Dia tersenyum padanya, dan melihat penampilannya, dia sangat senang. Tentu saja, meskipun dia sama sekali tidak mau mengakuinya, alasan pertama dia ingin Huo Yuhao bergabung dengan sekte Tang adalah karena ikan bakar yang dia buat sangat lezat. "Yuhao kecil, kamu harus resmi menjadi muridku sekarang. Sekte Tang kami hanya memiliki 3 orang saat ini, dan kami tidak memiliki banyak aturan. Setelah Anda menjadi murid saya dan memanggil saya guru Anda akan menjadi anggota sekte Tang kami di masa depan." Tang Ya berkata dengan tegas. Huo Yuhao mengangguk dan berlutut di depan Tang Ya dengan suara putong. Dia kemudian memberi hormat padanya, murid Huo Yuhao menyapa guru. Tang Ya berdiri di sana, tidak bergerak. Setelah membiarkan dia memberi penghormatan 3 kali, dia membantunya berdiri. Catatan, memberi hormat, bagi yang belum tahu, berarti menundukkan kepala ke tanah. "Bagus sekali, Yuhao. Di masa depan, Anda adalah murid kedua guru. Akui kakak laki-laki tertua Anda." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Bei Bei. "Saya mengakui kakak laki-laki tertua." Huo Yuhao membungkuk lagi, kali ini ke arah Bei Bei. Bei Bei tersenyum tipis dan berkata, "Kamu tidak harus bersikap sopan, adik junior. Kami akan menjadi keluarga di masa depan." Tang Ya tampak santai saat dia berkata, "Yuhao, kamu harus seperti Bei Bei, dan menyebutku sebagai guru Xiaoya di masa depan. Namun, jangan belajar menjadi kurang ajar seperti dia, mengerti?" "Ya, guru." Setelah memberi hormat, Huo Yuhao jelas menjadi sedikit pendiam. Namun, kekosongan di hatinya telah menjadi lebih stabil. Bergabung dengan sekte Tang telah menyebabkan rasa aman muncul di hatinya. Perasaan ini sudah lama tidak muncul di hatinya. Xiaoya membalik pergelangan tangannya, dan mengeluarkan sebuah buku dari suatu tempat. Dia kemudian memberikannya kepada Huo Yuhao. "Yuhao kecil, ini adalah salinan catatan harta karun surga misterius dari sekte Tang kami, teknik rahasia sekte Tang kami dicatat di dalamnya. Di antaranya, teknik surga misterius adalah dasar dari semua teknik lain yang terkandung di dalamnya. Jika digunakan untuk bermeditasi pasti akan meningkatkan kecepatan kultivasi Anda. Kultivasi Anda masih dangkal, jadi mengubah teknik kultivasi Anda ke teknik surga misterius tidak akan menimbulkan efek samping apapun. Nanti Bei Bei dan saya akan membimbing Anda dalam berkultivasi."
Selain teknik surga misterius, catatan harta karun surga misterius juga memiliki 5 teknik rahasia lainnya. Masing-masing adalah, tangan giok misterius, yang digunakan untuk melatih tangan, mata setan ungu, yang untuk melatih mata, controlling crane capturing dragon, yaitu teknik menangkap, ghost shadow perplexing tracks, yang merupakan teknik tipe kecepatan, dan hidden weapon 100 separation, yang merupakan metode untuk menggunakan senjata tersembunyi. Teknik paling terkenal dari Sekte Tang kami melibatkan senjata tersembunyi kami, tetapi Anda perlu membangun dasar yang baik sebelum dapat mengolahnya. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mulai mengembangkan 5 teknik rahasia pertama. Di masa depan, aku akan mengajarimu cara menggunakan senjata tersembunyi, tetapi Anda perlu membangun landasan yang baik sebelum Anda dapat memupuknya. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mulai mengembangkan 5 teknik rahasia pertama. Di masa depan, aku akan mengajarimu cara menggunakan senjata tersembunyi, tetapi Anda perlu membangun landasan yang baik sebelum Anda dapat memupuknya. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mulai mengembangkan 5 teknik rahasia pertama. Di masa depan, aku akan mengajarimu cara menggunakan senjata tersembunyi. Sebelumnya, ketika saya mengatakan bahwa Sekte Tang kami memiliki teknik rahasia yang sangat cocok untuk Anda, yang saya maksud adalah mata setan ungu. Mata setan ungu adalah teknik untuk melatih mata seseorang, dan Anda akan mampu melepaskan serangan spiritual yang sangat kuat setelah mengolahnya sampai tingkat tertentu. Karena jiwa bela diri Anda adalah mata roh, seharusnya tidak ada teknik yang lebih cocok untuk Anda selain ini. Anda harus melatih teknik ini sebanyak mungkin. Setelah menerima catatan harta karun surga misterius yang diberikan Tang Ya kepadanya, Huo Yuhao dengan hati-hati memasukkannya ke dalam lipatan kemejanya. Terima kasih, Guru. Saya pasti akan berusaha keras untuk mengembangkan teknik ini. Bei Bei mengetuk ikat pinggangnya, menyebabkan ikat pinggang yang berwarna hitam, dan tertanam dengan batu giok putih bulat, muncul di tangannya. Adik laki-laki, aku akan memberimu tiruan jembatan 24 cahaya bulan yang pernah dimiliki leluhur kita Tang San. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan dari kakak tertuamu. Dengan itu, membawa beberapa barang akan jauh lebih nyaman. Saat berbicara, Bei Bei mengikatkan sabuk 24 jembatan terang bulan ke pinggang Huo Yuhao, dan memberitahunya cara menggunakannya. Ternyata, 24 batu giok yang tertanam di sabuk masing-masing memiliki ruang selebar setengah meter yang bisa digunakan untuk menyimpan berbagai benda. Huo Yuhao hanya perlu membimbing kekuatan jiwanya ke dalam sabuk untuk dapat menggunakannya. Itu adalah alat jiwa yang relatif berharga. Bakat buruk Huo Yuhao tercermin dari kondisi tubuhnya. Tapi dia sangat pintar. Setelah beberapa kali mencoba, dia berhasil dengan mudah mengendalikan jembatan 24 bulan. Namun, banyak kekuatan jiwanya telah terkuras saat dia belajar mengendalikannya. Tang Ya berkata, Yuhao kecil, alasan mengapa aku mengikuti kakak tertuamu ke sini sama dengan alasanmu, itu untuk membunuh makhluk jiwa demi cincin jiwanya. Ikuti kami, saya akan membawa Anda kembali ke Akademi Shrek setelah saya selesai. Ya Guru. Huo Yuhao buru-buru memberikan jawaban penuh hormat. Tang Ya terkikik dan berkata, meskipun kamu telah menganggapku sebagai tuanmu, kamu tidak perlu terlalu pendiam. Karena Sekte Tang hanya memiliki kita bertiga, apa gunanya kita bersikap kuno? Bei Bei dengan sedih berkata, dengan guru sepertimu, akan mengherankan jika muridmu bisa dilindungi undang-undang. Ini sudah larut, ayo cepat. Semoga keberuntungan kita lebih baik, dan kita akan dapat menemukan dan membunuh makhluk jiwa yang cocok di pinggiran hutan Great Stardow. Ya, Tang Ya mengangguk dan berkata, ayo pergi. Tang Ya berjalan di depan, sementara Bei Bei tetap di belakang, menarik tangan Huo Yuhao. Mereka bertiga melaju secara bersamaan, dan bergegas menuju hutan Great Stardow. Setelah mendapatkan cincin jiwa pertamanya, Huo Yuhao jelas merasakan bahwa budidayanya sendiri telah meningkat pesat. Hal ini terutama terjadi pada tubuhnya, membuatnya menjadi lebih rileks selama perjalanan. Namun, kecepatannya masih jauh berbeda dibandingkan dengan Tang Ya dan Bei Bei. Aliran kekuatan jiwa yang lembut mengalir dari tangan Bei Bei ke tangannya, praktis membawanya sepanjang perjalanan mereka. Di sisi lain, Huo Yuhao sendiri tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Saat mereka berlari, Bei Bei berbicara kepada Huo Yuhao, adik laki-laki, teknik surga misterius Sekte Tang kami saat ini adalah salah satu teknik budidaya terbaik di benua ini. Selama Anda rajin mengolahnya, Anda pasti akan memperoleh manfaatnya.
Saya akan memberitahu Anda trik yang diperlukan untuk mengedarkan teknik surga misterius. Anda harus mengingatnya. Oke, Huo Yuhao menganggukkan kepalanya, dan mendengarkan penjelasan Bei Bei dengan serius. Tidak hanya penampilan luar Bei Bei yang terpelajar, dia juga memiliki temperamen yang sangat lembut dan teliti. Ketika dia menjelaskan teknik budidaya teknik surga misterius kepada Huo Yuhao, dia dengan sabar menjelaskan semua detail teknik tersebut secara rinci. Ketika mereka menemukan area yang tidak dipahami Huo Yuhao, dia akan memberikan penjelasan yang mudah dan sederhana untuk dipahami, yang menyebabkan Huo Yuhao dengan cepat tenggelam dalam teknik fantastis tersebut. Tang Ya, yang berjalan di depan, mau tidak mau menjulurkan lidahnya, karena dia benar-benar yakin bahwa dia tidak akan mampu menjelaskan segala sesuatunya dengan tertib seperti Bei Bei, jika dialah yang mengajari Huo Yuhao. Sebagai master sekte dari sekte Tang, dia sendiri benar-benar tidak memenuhi syarat sebagai seorang guru. Bei Bei dan Huo Yuhao melanjutkan, dengan satu orang berbicara dan satu orang mendengarkan. Hampir 2 jam berlalu tanpa disadari. Jalan besar telah menghilang, dan sekelilingnya kini dipenuhi hutan lebat. Udara menjadi lebih segar dan bersih, tapi sepertinya ada aura serius yang samar-samar terpancar dari dalam hutan. Ini adalah metode umum yang digunakan untuk mengolah teknik ini. Mengenai spesifiknya, Anda harus perlahan-lahan merasakannya setelah mencobanya sendiri. Jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat bertanya kepada saya. Bei Bei berkata pada Huo Yuhao. Terima kasih, kakak laki-laki tertua. Kekaguman Huo Yuhao terhadap Bei Bei terus meningkat sementara Bei Bei menjelaskan segalanya kepadanya. Tentu saja, rasa hormatnya terhadap Bei Bei juga tumbuh. Pada saat ini, Tang Ya, yang berjalan di depan, tiba-tiba mendengus dingin. Langkah kakinya tiba-tiba berubah menjadi ilusi, dan tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan berturut-turut saat dia menerkam ke arah pohon besar di sebelah kanan kelompok. Satu-satunya hal yang samar-samar dilihat oleh Huo Yuhao adalah beberapa cahaya dingin yang berkedip-kedip keluar. Seekor babon angin, mirip dengan yang hampir membunuhnya sebelumnya, jatuh dari puncak pohon. Xiao Ya dengan sedih berkata, babon angin ini adalah makhluk yang paling menjijikkan. Mereka tidak hanya mengambil inisiatif menyerang, mereka bahkan melancarkan serangan diam-diam. Huo Yuhao belum pernah menggunakan mata rohnya sebelumnya, jadi dia sama sekali tidak dapat melihat bagaimana Xiao Ya bergerak. Guru Xiao Ya, apakah kamu baru saja menggunakan keterampilan jiwa? Xiao Ya sedikit bangga pada dirinya sendiri saat dia menjawab, itu bukanlah keterampilan jiwa, tapi sinergi dari jejak membingungkan bayangan hantu dari sekte Tang dan senjata tersembunyi. Bukankah itu luar biasa? Jika Anda berkultivasi dengan benar, Anda juga akan dapat menggunakannya bersama-sama di masa depan. Xiao Ya, hati-hati. Ekspresi Bei Bei tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan meraih ilusi ke arah Tang Ya. Jelas sekali, mereka sering bekerja bersama, ketika jari kaki Tang Ya menyentuh tanah dengan ringan, dan tubuhnya terbang. Dia tampak tidak berbobot saat dia ditarik oleh kekuatan penyerapan yang diberikan padanya oleh tangan Bei Bei. Bayangan hitam pekat langsung jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara pelan. Setelah itu, aroma manis yang kuat menyerang indera semua orang yang hadir. Pikiran Huo Yuhao terasa pusing, tetapi gelombang udara sedingin es langsung melonjak ke seluruh tubuhnya, menutup mulut dan hidungnya. Kabut es terbang sedikit keluar dari mulut dan hidung Huo Yuhao, menyebabkan gas beracun berbau harum yang sebelumnya dia hirup tersebar ke udara. Atribut es. Jiwa bela diri keduaku. Huo Yuhao segera mempertanyakan asal-usul aliran udara dingin. Namun, dia jelas tidak mengendalikannya. Saat dia mulai merasa senang karena efek jiwa bela dirinya yang kedua, Tang Ya telah ditarik lebih dekat oleh kekuatan penyerapan tangan Bei Bei. Dia menggunakan tangan kanannya untuk menekan bahu Bei Bei, menyebabkan tubuh halusnya meringkuk dan kemudian berbalik di udara untuk mendarat di belakang Bei Bei. Dua cincin cahaya secara bersamaan muncul dari kaki Tang Ya, warna kuning cerah bergerak naik turun secara berirama. Kedua cincin jiwanya secara tak terduga memiliki peringkat 100 tahun. Pada saat itu, tanaman merambat berwarna biru panjang dengan cepat dilepaskan dari tubuh Tang Ya. Salah satunya kebetulan melingkari pinggang Huo Yuhao, sementara bahkan lebih menyebar ke kejauhan. Namun, dibandingkan dengan Tang Ya, Bei Bei yang berdiri di depan, lebih mengejutkan Huo Yuhao. Hingga saat ini, dalam benaknya, kakak laki-laki tertuanya adalah orang yang lembut dan terpelajar. Dia selalu tersenyum lembut saat berada di samping Tang Ya,
dan memiliki perasaan yang sangat mudah didekati. Namun, saat ini, dia telah berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Ketika Xiaoya melompati kepalanya, cahaya biru menyilaukan bersinar dari antara alis Bei Bei. Setelah itu, cahaya biru langsung meluas keluar dari alisnya, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya biru yang ganas menyerupai beberapa ular kecil yang meledak, mengelilingi dan bergerak ke seluruh tubuhnya. Kecuali simbol petir biru yang muncul di dahinya, hanya satu perubahan yang muncul di tubuhnya karena semangat bela dirinya. Namun, perubahan sederhana yang satu ini saja menyebabkan Huo Yuhao memiliki pemahaman yang benar-benar baru terhadap Soul Master. Bagian tubuhnya yang berubah adalah lengan kanannya. Lengan kanannya telah berubah menjadi abu karena perluasan lengan kanannya, yang tiba-tiba bertambah panjang lebih dari setengah kaki. Seluruh lengannya menjadi sangat tebal, dan sekarang ditutupi sisik biru keunguan. Tangannya telah berubah menjadi cakar yang juga ditutupi sisik yang sama, sementara setiap sendi di tangannya menjadi sangat tebal. Petir biru ungu yang mengelilingi tubuhnya berkumpul dan berpisah tanpa henti. Namun, cincin jiwanya, dua di antaranya berwarna kuning dan satu lagi berwarna ungu, tidak seperti milik seorang master jiwa, mereka tidak melingkari lengan kanannya, bukan seluruh tubuhnya, tempat di mana perubahan yang tidak biasa itu muncul. Ketiga cincin ini menandakan bahwa dia adalah seorang penatua jiwa. Kakak laki-laki tertuanya, yang hanya 4 hingga 5 tahun lebih tua darinya, secara tak terduga sudah menjadi ahli tingkat jiwa penatua, yang sudah berada di atas peringkat 30. Selain itu, cincin jiwanya berumur 200 tahun dan 1000 tahun, yang merupakan kombinasi terbaik. Untuk cincin jiwa, putih melambangkan cincin jiwa 10 tahun, kuning melambangkan cincin jiwa 100 tahun, ungu melambangkan cincin jiwa 1000 tahun, dan hitam melambangkan sesuatu yang lebih tinggi lagi, cincin jiwa 10.000 tahun. Selain itu, jika monster jiwa yang perkasa berusia ratusan ribu tahun, seperti makhluk yang menganiaya Skydream Ichewom, diubah menjadi cincin jiwa, warnanya akan menjadi merah. Huo Yuhao sudah menanyakan usia mereka. Bei Bei dan Tang Ya sama-sama berusia sama, 15 tahun. Namun, Bei Bei sedikit lebih tua, jika Anda melihat pada bulan kelahiran mereka. Mengingat fakta bahwa dia telah mencapai alam jiwa penatua pada usia seperti itu, dan bahwa dia memiliki 3 cincin jiwa pada tingkat ini, menggunakan kata surga dipilih untuk menggambarkan Bei Bei sangat cocok. Jika Anda melihat budidaya mereka, dia jelas melampaui Tang Ya, yang hanya seorang jiwa Grandmaster yang berada di atas peringkat 20, meskipun menjadi tuannya. Gua, setelah mengeluarkan teriakan aneh ini, bayangan yang mendarat di tanah langsung melesat, menerkam ke arah Bei Bei. Bei Bei mendengus dingin, dan lapisan cahaya ungu muncul di matanya. Dia meletakkan lengan kanannya yang tebal di depannya secara horizontal, menyebabkan jaring petir segera menutupi ruang di depannya, mencegah bayangan itu lewat. Kala, di bawah suara gemuruh petir, bayangan itu memantul ke belakang, sementara Bei Bei terhuyung mundur 3 atau 4 langkah pada saat yang bersamaan. Ekspresi wajahnya sedikit berubah, yang jelas, kekuatan lawannya telah melampaui prediksinya. Itu ular mandala. Wah, ini juga berumur 1000 tahun. Ini bagus sekali. Bei Bei, aku mau yang ini. Tang Ya tidak heran, tapi malah senang karena suaranya yang manis mengeluarkan seruan nyaring. Pada saat ini, Huo Yuhao juga dengan jelas melihat bayangan yang menyergap mereka. Itu adalah ular sepanjang 3 meter, yang seluruh tubuhnya berwarna merah muda. Ada juga tonjolan kecil di dahinya yang agak mirip bunga. Bei Bei jelas tidak merasakan kegembiraan Tang Ya, dan malah memasang ekspresi serius di wajahnya. Meskipun dia sudah menjadi ahli tingkat jiwa penatua, masih sulit baginya untuk dengan mudah mencapai kemenangan atas makhluk jiwa 1000 tahun. Namun, alasan mengapa dia bisa melakukan hal itu adalah karena semangat bela dirinya yang cukup kuat. Jika penatua jiwa biasa melihat makhluk jiwa 1000 tahun, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berbalik dan lari. Xiaoya, jaga Yuhao. Bei Bei mengeluarkan raungan rendah, menyebabkan cincin jiwa pertama di lengan kanannya berkedip. Di bawah gelombang kekuatan jiwanya yang kuat, cakar naga biru ungu sepanjang 1 kaki mengembun dan melesat ke arah ular mandala. Ini adalah Thunderous Dragon Claw, keterampilan jiwa pertama Bei Bei. Namun, ular mandala sangat licik. Itu sebelumnya telah tertanam di tanah, tapi tiba-tiba melesat ke udara saat serangan Bei Bei diaktifkan. Ekor panjangnya tiba-tiba melayang di udara,
langsung menyerupai bayangan berwarna merah muda saat menerkam ke arah Bei Bei. Bei Bei tidak mundur, melainkan maju. Dia langsung menyandarkan tubuhnya ke bawah, sambil menggunakan jejak bayangan hantu yang membingungkan untuk bergerak maju. Cakar naga petir yang sudah terbang tiba-tiba berbalik di udara untuk mengejar ular mandala dari belakang. Pada saat yang sama, cincin jiwa keduanya menyala. Ular petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melebar secara bersamaan, berubah menjadi panah petir yang melintas di udara, membentuk jaring yang padat dan menggelegar yang mencoba menyelimuti ular mandala. Cakar naga guntur sebelumnya hanya digunakan untuk membuat ular mandala bergerak, sedangkan jaring yang terbentuk dari keterampilan jiwa kedua Bei Bei, petir kuat, adalah jebakan sebenarnya. Selama ular mandala terjebak oleh jaring petir, cakar naga guntur dapat mengejarnya dari belakang. Bahkan jika ular mandala tidak terluka parah, setidaknya itu akan memberi Bei Bei kesempatan yang menentukan. Namun, kekuatan monster jiwa 1000 tahun sama sekali tidak sesederhana itu. Saat jaring petir mendekati ular mandala, ia mengeluarkan kabut merah muda dari mulutnya, yang menyebabkan bau 10 kali lebih manis dari sebelumnya menyebar. Tang Ya membawa Huo Yuhao bersamanya saat dia mundur dengan cepat, karena takut mereka berdua akan terpengaruh oleh kabut. Ini juga pertama kalinya kekhawatiran muncul di wajah menawannya. Saat panah petir yang terbentuk dari skill Vigorous Thunderbolt disemprotkan oleh kabut merah muda itu, seolah-olah panah tersebut telah terendam, kekuatan mereka masih ada, tapi langsung terfragmentasi. Ular mandala menunjukkan sisi gagahnya saat ini. Tubuhnya tiba-tiba tegak di udara, dan ia terus menghantam jaring petir dengan kuat. Secara tak terduga ia berhasil membuka celah di web yang dibuat oleh Vigorous Thunderbolt. Saat terbang keluar dari jaring, ia mengayunkan ekornya, menyebabkan cahaya merah jambu di ujung ekornya menjadi terang. Ia kemudian mencambuk cakar naga guntur di belakangnya, dengan keras menghancurkan keterampilan jiwa pertama Bei Bei. Namun, serangan Bei Bei tidak sepenuhnya sia-sia. Sebagai seseorang yang memiliki salah satu jiwa binatang terkuat, kekuatan serangannya berada di puncak master jiwa di peringkat yang sama dengannya. Meskipun ular mandala gagah berani, lapisan petir halus muncul di tubuhnya setelah secara berturut-turut menembus dua keterampilan jiwa Bei Bei. Ketika mendarat di tanah, ia tidak dapat terus melepaskan serangan. Pada saat yang sama, Bei Bei tidak melancarkan serangan lagi. Dia juga tidak berani menghirup kabut merah muda beracun yang menyebar ke udara. Saat dia mundur dengan cepat, sebuah botol porselen muncul di tangannya. Setelah mengeluarkan pil untuk dirinya sendiri, dia melemparkan botol itu ke arah Tang Ya. Tang Ya mengambil botol porselen dan segera mengeluarkan 2 pil. Dia makan 1 pil, dan memasukkan pil lainnya ke dalam mulut Huo Yuhao. Bei Bei, aku akan membantumu. Sambil mengunyah pil, kata Tang Ya. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan menjawab, orang ini sangat merepotkan, aku khawatir aku harus merencanakan pertempuran gesekan. Ada kemungkinan besar munculnya makhluk jiwa di sekitar, jadi Anda harus berhati-hati. Aku akan membawanya sendirian. Juga, jaga Yuhao. Ini adalah kedua kalinya Bei Bei mengingatkan Tang Ya untuk menjaga Huo Yuhao, yang menyebabkan perasaan hangat melonjak di hatinya. Sepanjang hidupnya, Bei Bei adalah orang pertama selain ibunya yang memperlakukannya sebaik ini. Karena ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Saya ingin membantu kakak laki-laki tertua, aku bukan sampah. Huo Yuhao dengan cepat menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam mata rohnya, dan keterampilan jiwa yang baru saja dia peroleh segera terlintas di benaknya. Cahaya keemasan samar muncul di mata birunya sekali lagi, dan cincin jiwa putih gioknya mulai muncul dari kakinya. Jika Anda melihatnya hanya dari permukaan, Anda tidak akan melihat tanda-tanda apapun yang terjadi. Namun, saat berikutnya, tubuh Bei Bei dan Tang Ya bergetar secara bersamaan, ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Dari sudut pandang mereka, waktu sepertinya melambat. Segala sesuatu di sekitar mereka menjadi sangat jelas, dan sejumlah besar informasi langsung muncul di benak mereka kemanapun mereka memandang. Ketika Bei Bei memandang ular mandala dengan penuh perhatian, jarak antara dia dan ular itu muncul di benaknya, bahkan perubahan kecil dalam kekuatan dari setiap ototnya muncul di benaknya. Semua kehalusan dan detail kecil telah muncul dengan jelas di kedalaman pikirannya. Tidak hanya itu, mereka bahkan tidak perlu menggunakan mata untuk melihat apapun dalam radius 30 meter di sekitar mereka. Seluruh lingkungan di sekitar mereka muncul dalam pikiran mereka sebagai bentuk 3 dimensi. Selain itu,
Setiap perubahan halus yang terjadi akan segera tercermin dalam pikiran mereka. Ini, tidak peduli apakah itu Bei Bei atau Tang Ya, mereka berdua langsung memikirkan Huo Yuhao. Apakah ini keterampilan jiwa pertama Huo Yuhao? Mengapa bisa begitu mistis? Dengan bantuan kemampuan deteksi seperti ini, menghadapi lawan manapun akan sangat mudah, terutama dengan lawan seperti ular mandala, yang merupakan makhluk jiwa yang berspesialisasi dalam kecepatan. Untuk orang seperti Bei Bei yang memiliki kekuatan serangan yang cukup, tidak ada hal lain yang bisa membantu selain kemampuan memprediksi pergerakan lawannya dan memanfaatkan peluang penting. Keterampilan cincin jiwa 10 tahun ini sebenarnya sangat kuat. Kemampuan tambahannya luar biasa. Benar saja, ia pantas mendapatkan namanya sebagai jiwa bela diri dengan atribut spiritual bermutasi yang jarang terlihat. Huo Yuhao secara alami tidak tahu bahwa Bei Bei dan Tang Ya memuji mistisitas keterampilan yang saat ini dia gunakan pada jiwa bela dirinya yang bermutasi. Namun, kenyataannya, dia tidak menggunakan satu skill jiwa, tapi dua. Dua keterampilan yang dia gunakan adalah keterampilan pertama yang diberikan oleh cincin jiwa jutaan tahun kepadanya, deteksi spiritual, dikombinasikan dengan keterampilan kedua, berbagi spiritual. Kedua keterampilan ini adalah keterampilan tipe tambahan, dan ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menggunakannya. Meskipun dia belum bisa sepenuhnya memahami seluk-beluk di balik kedua skill tersebut, dia masih mampu menunjukkan sebagian besar efeknya yang sangat besar. Dengan kekuatan tubuhnya saat ini, kekuatan cincin jiwa Skydream Ichewom kira-kira setara dengan kekuatan jiwa monster berusia 400 tahun. Karena itu, jangkauan deteksi spiritual dan berbagi spiritualnya kira-kira 30 meter. Namun, dengan kekuatannya saat ini, jumlah maksimum orang yang dapat berbagi kemampuan deteksi spiritualnya secara bersamaan adalah 3 orang. Kekuatannya tidak akan cukup jika ada lebih banyak orang. Konsumsi kekuatan jiwanya saat menggunakan kedua keterampilan ini tidak besar, namun Huo Yuhao harus menggunakan sejumlah kekuatan spiritual juga. Dapat dikatakan bahwa dia menggunakan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa untuk bersama-sama mendukung kedua keterampilan tersebut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bertahan setidaknya 1 jam tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jumlah pasti waktu yang bisa ia habiskan hanya dapat diketahui kemudian. Melalui pengujian, gemuruh pelan tiba-tiba bergema dari tubuh Bei Bei. Seluruh tubuhnya memancarkan petir yang kuat, berwarna biru ungu, dan sisik di lengan kanannya dengan cepat menyebar keluar menuju tubuhnya, membungkus bagian kanan dadanya di dalamnya. Hal ini menyebabkan aura yang dikeluarkan dari tubuhnya langsung naik secara tiba-tiba. Cincin jiwa ketiganya, yang ungu, juga mengeluarkan cahaya yang menyilaukan pada saat ini. Ini adalah keterampilan dari cincin jiwa 1000 tahunnya, Thunderous Fury. Sebagai orang yang memiliki jiwa binatang dengan kekuatan serangan terkuat, keterampilan jiwa ketiganya, Thunderous Fury, mampu secara instan meningkatkan efek serangan kekuatan jiwa Bei Bei lebih dari 50%. Selain itu, kekuatan atribut petirnya juga meningkat 2 kali lipat. Meski ini bukan skill serangan langsung, namun tetap berhasil meningkatkan kondisi Bei Bei ke ranah yang luar biasa kuat. Bahkan beberapa ahli leluhur jiwa bercincin 4 tidak akan menjadi tandingannya jika mereka memiliki semangat bela diri yang lebih lemah. Meskipun Bei Bei belum setua itu, jumlah pengalaman tempurnya sangat banyak. Setelah mendapat dukungan dari deteksi spiritual dan berbagi spiritual Huo Yuhao, dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Karena dia tidak yakin berapa lama Huo Yuhao dapat mempertahankan keadaan ini, dia segera memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya sekaligus dengan melepaskan kemampuan terkuatnya. Kilatan petir biru keunguan melingkari cakar naga tempat tangan kanannya berubah menjadi, dan cakar naga guntur berukuran sekitar 2 kali lipat dari yang sebelumnya muncul di sekitar tangannya. Namun, Bei Bei tidak merilisnya secara langsung kali ini. Sebaliknya, tubuhnya melintas saat dia menerkam ular mandala yang berumur 1000 tahun. Ular mandala juga licik. Budidaya selama ribuan tahun telah menyebabkannya memiliki sejumlah kecerdasan tertentu. Aura yang dikeluarkan dari tubuh Bei Bei telah menyebabkannya merasakan tingkat bahaya yang cukup tinggi. Karena dirinya tidak dapat melukai lawannya lagi, tiba-tiba ia mengeluarkan seteguk kabut beracun ke arah Bei Bei, sebelum berbalik untuk melarikan diri. Bei Bei mendengus dingin, dan cahaya di matanya tiba-tiba berubah sedikit dalam. Lapisan petir yang terfragmentasi tiba-tiba meledak keluar dari tubuhnya, dengan paksa menyebarkan kabut beracun. Pada saat yang sama,
Cakar naga guntur di tangan kanannya melesat ke arah ruang secara diagonal di sebelah kirinya. Pada saat ini, efek deteksi spiritual Huo Yuhao muncul sepenuhnya. Alasan Bei Bei bisa memprediksi pergerakan lawannya dan menyerang lebih dulu adalah karena deteksi spiritual yang dibagikan Huo Yuhao kepadanya. Ketika ular mandala melompat ke depan, ia lari secara diagonal ke kiri di depan Bei Bei. Namun, pada saat ini, kekuatan penyerapan yang sangat besar muncul di jalur yang diambilnya untuk melarikan diri, dan seolah-olah ia menyerahkan dirinya langsung ke tangan Bei Bei. Begitu daya serap yang sangat besar menangkap ular mandala, momentum ke depannya segera hilang, dan tersedot ke arah Bei Bei. Dengan ancaman hidup dan mati yang membayangi, ular mandala langsung meledak dengan kekuatannya. Cahaya merah jambu yang tajam segera bersinar dari atas kepalanya, dan mengeluarkan beberapa desisan tajam. Tonjolan seperti bunga di atas kepalanya tiba-tiba meledak, dan anak panah yang terbuat dari darah merah muda terbang langsung ke arah Bei Bei. Namun, Bei Bei sudah menanggapi hal ini sebelumnya. Sesaat sebelum tonjolan seperti bunga itu meledak, cakar naga guntur di lengan kanannya telah melancarkan serangan yang ganas. Ia mendarat di tubuh ular mandala pada saat yang sama ketika tonjolan itu meledak. Anak panah yang terbuat dari darah merah muda itu baru terbang beberapa inci sebelum tersapu ledakan. Namun, Bei Bei merasakan keringat dingin terbentuk. Cakar naga guntur yang dia lepaskan sebenarnya berubah menjadi merah muda ketika menyentuh darah merah muda. Jika bukan karena fakta bahwa dia mampu memprediksi pergerakan lawannya, dan memanfaatkan peluang yang menentukan, mungkin akan sangat merepotkan baginya jika dia terinfeksi oleh panah darah itu. Sosok Bei Bei melintas saat dia langsung menyerang ke depan. Kali ini, ular mandala yang berumur 1000 tahun tidak memiliki tindakan pencegahan lagi. Itu secara akurat ditangkap oleh cakar kanan Bei Bei ketika jaraknya hanya 7 inci darinya. Ia masih berusaha menggunakan tubuhnya untuk membungkus Bei Bei, tapi langsung kehilangan kesadaran setelah disambar petir mengerikan dari Vigorous Thunderbolt milik Bei Bei. Ular mandala yang berumur 1000 tahun dikenal luas karena tubuhnya yang kejam dan kecepatannya yang seperti kilat. Namun, begitu jatuh ke tangan Bei Bei, yang memiliki semangat bela diri yang luar biasa kuat, kekuatan pertahanannya tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Di bawah kondisi Thunderous Fury, cakar naga Bei Bei mengeluarkan pukulan keras, menghancurkan sebagian kepalanya. Tulang-tulangnya seolah-olah bisa dihancurkan kapan saja. Xiao Ya, Bei Bei meraung pelan. Tang Ya tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Membawa Huo Yuhao, dia dengan cepat mendekati ular mandala. Pisau lempar sepanjang setengah kaki muncul di tangannya, yang kemudian dia lemparkan langsung ke mulut ular mandala yang telah dicubit Bei Bei, mengakhiri kehidupan ular mandala yang berumur 1000 tahun. Cahaya biru keunguan dari petirnya menghilang saat Bei Bei akhirnya rileks, sementara cincin jiwa ungu perlahan mengembun dan terbentuk di atas kepala ular mandala. Tang Ya memandang ke arah Bei Bei dengan ekspresi bersemangat, dan Bei Bei mengangguk kembali padanya, cepat mulai. Saya tidak berpikir bahwa kita akan bertemu dengan makhluk jiwa 1000 tahun di tepi hutan Great Stardow. Kualitas makhluk jiwa di hutan Great Stardow benar-benar meningkat. Tang Ya terkikik dan berkata, saya tidak menyangka ini akan berjalan semulus ini. Lindungi aku. Sambil berbicara, dia segera duduk dalam posisi bersila di samping ular mandala. Kilau biru seperti permata bersinar di tangan kanannya, dan dia perlahan mengangkat tangan kosongnya. Setelah mengetuk lembut cincin jiwa ungu di atas ular mandala, cincin itu langsung tersedot ke dalam cahaya biru di tangannya. Kemudian, itu menyatu dengan tubuhnya. Senyuman di wajah Tang Ya tiba-tiba menghilang saat dia mulai berkonsentrasi untuk menyerap cincin jiwa. Baru sekarang Huo Yuhao menyadari bahwa Tang Ya telah mencapai hambatan peringkat ke-30. Alasan mengapa dia dan Bei Bei datang ke hutan Great Stardow pastilah untuk mencari cincin jiwa ketiga yang cocok untuknya. Hanya saja, apa jiwa bela diri guru Xiao Ya? Pohon anggur biru. Jiwa bela diri Xiao Ya adalah rumput Blue Silver. Bei Bei berkata dengan lembut, seolah dia telah melihat keraguan di hati Huo Yuhao. Huo Yuhao tercengang ketika dia menjawab, rumput Blue Silver. Jiwa bela diri yang sama dengan orang dalam legenda Sekte Tang. Bei Bei menganggukkan kepalanya dan berkata, 10.000 tahun yang lalu, Master Sekte generasi pertama dari Sekte Tang mengandalkan jiwa bela diri rumput perak biru untuk menempa kejayaan Sekte Tang. Setelah itu, dia menjadi dewa dan pergi. Namun, dia tidak meninggalkan keturunan apapun di Sekte Tang. Demi mengingatnya,
Generasi selanjutnya dari Sekte Tang dengan keras kepala mengagungkan rumput perak biru ketika memilih Master Sekte berikutnya. Selain itu, Sekte Tang akan berupaya lebih keras dalam membina Soul Master yang memiliki Blue Silver Grass. Sayangnya, fakta terbukti, Blue Silver Grass bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh sembarang orang untuk mengeluarkan kekuatan besar. Sejak legenda agung Sekte Tang pergi, Sekte Tang tidak lagi memiliki ahli rumput perak biru yang mampu berdiri di puncak benua. Namun tradisi ini terus diwariskan dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bakat bawaan Xiaoya dalam menggunakan rumput perak birunya sudah cukup bagus, jadi kuharap dia bisa membuat semacam terobosan. Huo Yuhao sedikit penasaran ketika dia bertanya, kakak laki-laki tertua, jika Sekte Tang tahun itu benar-benar sekuat yang dikatakan legenda, mengapa Sekte itu mengalami kemunduran? Bei Bei tersenyum tipis dan menjawab, kamu akan secara bertahap memahami jawaban atas pertanyaan ini begitu kamu tiba di Akademi Shrek. Banyak permasalahan internal dan eksternal yang terjadi. Saat ini, satu-satunya orang yang tersisa di Sekte Tang hanyalah sedikit dari kita, tetapi kenyataannya, ini bukanlah hal yang buruk sama sekali. Paling tidak, akan sangat sulit untuk menerapkan batasan tertentu pada kami. Sebaliknya, adik junior, kamu benar-benar memberiku kejutan yang luar biasa. Huo Yuhao secara alami memahami bahwa Bei Bei mengacu pada keterampilan jiwa yang baru saja dia gunakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya karena malu. Saya hanya mencoba menggunakannya, untungnya itu sedikit membantu. Bei Bei dengan tegas berkata, bagaimana itu bisa dianggap sedikit membantu? Saya biasanya tidak memiliki jaminan untuk menghadapi monster jiwa 1000 tahun. Jika bukan karena bantuan luar biasa dari kekuatan spiritualmu, akan sangat sulit bagiku untuk melarikan diri dalam keadaan utuh. Sebelumnya, ketika konfrontasinya dengan ular mandala telah mencapai titik krusial terakhir, dia mengandalkan keterampilan deteksi spiritual Huo Yuhao untuk membantunya memprediksi setiap gerakan ular mandala secara akurat. Tak hanya itu, momen terpenting adalah saat ular mandala meledakkan mahkotanya. Sesaat sebelum hal itu terjadi, Bei Bei jelas merasakan semacam perasaan cerah mengelilingi mahkota ular mandala di dunia deteksi spiritual. Dia sama sekali tidak bisa melihatnya dengan matanya. Ini semua berasal dari perasaan yang dia rasakan dari dunia 3 dimensi deteksi spiritual Huo Yuhao. Karena itu, dia mampu bereaksi seketika secara tidak sadar. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa mundur utuh jika darah beracun telah mencemari dirinya. Hal ini juga membuat Bei Bei sadar betapa besarnya peran keterampilan Huo Yuhao selama pertempuran. Dia membuat perkiraan konservatif, jika dia mendapat bantuan keterampilan Huo Yuhao saat bertarung dengan lawan, keseluruhan kekuatannya akan meningkat minimal 20 hingga 30%. Ini merupakan peningkatan yang fenomenal. Selain itu, ini hanyalah keterampilan jiwa pertama Huo Yuhao. Huo Yuhao masih memiliki rasa takut di hatinya saat dia berkata, ular itu benar-benar terlalu ganas. Kakak tertua, makhluk jiwa apa itu? Bei Bei menjawab, namanya ular mandala, dan racunnya sangat kuat. Tidak hanya menimbulkan efek mati rasa, tetapi juga mempunyai efek merusak yang kuat terhadap kondisi mental seseorang. Itu adalah salah satu keberadaan paling menakutkan di antara makhluk jiwa tipe racun. Tubuhnya sangat kuat, dan pedang biasa akan kesulitan melukainya. Satu-satunya kelemahannya adalah mulut dan matanya. Namun ular mandala akan selalu melindungi keduanya dengan sangat baik. Selain itu, kecepatannya sangat cepat. Namun yang paling menakutkan dari ular ini adalah serangannya. Setelah ia dengan jelas mengidentifikasi lawannya, ia jarang menyerah.